Jangan lupa subscribe YouTube channel notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada. Kali ini admin memberikan informasi terbaru terkait seleksi P3K guru. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dalam menjalankan aktivitas hariannya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum lolos pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 tahun 2021, semoga pada tahun 2022 ini bisa lolos sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu ya. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and share untuk menambah semangat kami mengupdate informasi terbaru terkait informasi seputar P3K maupun ASN lainnya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke informasi yang pertama, yaitu Jangan lupa subscribe YouTube channel notifikasinya. ada dua kategori ya teman-teman. Yang pertama itu yang ini, yang kedua. Yang pertama itu yaitu ini ya, guru ya, guru lulus PG atau passing grade prioritas 1 di sekolahnya tersedia jumlah kebutuhan sama dengan atau lebih dari jumlah guru yang lulus passing grade. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini sekolah A, ini sekolah A ya teman-teman, itu jumlah kebutuhan guru ASN-nya itu ada 4 kebutuhan ya teman-teman, 4 kebutuhan. Nah, sedangkan di sini itu ada kemarin yang sudah mendaftar di 2021 itu dan lulus PG. Nah, di tahun 2022 ini sekolah ini membuka formasi. Nah, otomatis ini akan lolos ya. Ini akan lolos pemberkasan langsung tanpa tes ya. Ini langsung mengunci sekolah induk. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan juga sama dengan yang ini ya teman-teman. Di sekolah C misalkan, ini kita misalkan ini itu sekolah C. Ini kebutuhan ASN P3K nya itu atau kebutuhan guru ASN-nya itu 3. Dan di sini kemarin yang ini itu mendaftar juga di seleksi P3K 2021 dan lulus passing grade, akan tetapi 2021 itu tidak ada formasi dan 2022 itu membuka formasi di sekolahnya, otomatis dia akan lulus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, ini yang membedakan ya. Yang sekolah yang nomor kita namakan sekolah B ya teman-teman, membedakan ya. Ini kebutuhannya itu untuk guru ASN itu ada 4 ya teman-teman, ada 4 kebutuhan. Sedangkan kemarin itu di sini ada 1 pelamar ya, 1 pelamar yang lulus passing grade ya, yang lulus passing grade. Nah, kan tetapi tidak ada formasi. Nah, sedangkan di tahun 2022 ini sekolah ini itu membuka 2 formasi ya teman-teman. Nah, sedangkan nah ini misalkan ini di sekolahnya ini itu tidak membuka formasi ya. Sedangkan yang lulus passing grade itu ada 2 orang. Nah, nanti yang di sini itu akan bergeser ke keranjang ya teman-teman. Ini kita misalkan ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini ini kan sekolahnya berdekatan ya teman-teman, sekolahnya berdekatan di satu daerah. Ini yang sekolah C ini tidak membuka formasi 2 ya. Sedangkan di sini itu ada 2 yang lulus passing grade. Nah, sedangkan di sini ada 1 yang lulus passing grade tapi membuka 2 formasi ya. Nah, otomatis ini akan mengunci formasi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga seperti itu halnya, sini juga seperti itu. Misalkan di sini tidak ada formasi, di sini langsung dipindahkan ke keranjang dan akan di sistem ranking nanti teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan gambaran yang pertama yang akan mengunci sekolah induk ya, atau guru yang lulus passing grade langsung pemberkasan di bulan Agustus nanti. Nah, kita lanjut di sini yang kedua ya teman-teman. Yang kedua
Guru sudah lulus PG atau passing grade, di sekolah induknya masih tersedia kebutuhan formasi di tahun 2021. Nah, di sini kalau kita mengacu dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu bahwasanya di ayat 3 ini dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar jabatan yang sama ya pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, kasusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini itu sebenarnya guru di sini di sekolah E ya, di sekolah E ini guru. Akan tetapi di tahun 2021 kemarin dia itu melamar ke sekolah F. Sekolah F ya. Ini misalkan dia itu melamar di sekolah F ya teman-teman. Akan tetapi di sini dia itu tidak lulus karena sudah ada yang lulus, kalah bersaing ya dengan nilai. Nah, kemudian di tahun 2022 ini dia itu di sekolahnya itu membuka formasi. Nah, otomatis dia ini akan lulus ya, bergeser dan akan ditarik ke sekolah induknya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau di suatu daerah itu guru yang lulus passing grade banyak sekali akan tetapi tidak ada formasi atau formasinya sedikit. Nah, seperti penjelasan dari Kemendikbudristek pada saat rakor ya, rapat koordinasi kemarin itu ya, misalkan ini ya teman-teman, kita hapus dulu. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini sisanya ini di suatu daerah ada misalkan 3 yang guru lulus passing grade akan tetapi semuanya sudah terisi, sisanya 3. Nah, kapan ini akan diloloskan atau menerima SK? Nah, dia ini bisa menerima SK apabila ya di daerah ini ya, di daerah G ini, lingkaran merah G ini menambah usulan formasi. Kita ketahui bahwa penambahan usul formasi itu sampai dengan pertengahan Juli oleh Kemenpan RB dari hasil rapat koordinasi kemarin. Nah, kalau misalkan tidak menambahkan formasi pada tahun ini, formasinya mentok di situ saja, maka dia akan mengantri di tahun 2023. Jadinya dia itu statusnya aman, akan tetapi walaupun SK-nya tidak didapatkan di tahun 2022. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel notifikasinya.